Halo semuanya, kembali lagi di podcast kami. Saya Marsia dan hari ini saya akan membahas mengenai suatu kisah tentang pencarian jati diri paling ikonik yang pernah ada. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa kalian ada di persimpangan jalan? Persimpangan jalan itu seperti di mana passion kalian bertabrakan dengan realita, atau di mana suara hati kalian berbisik lain dari tuntutan hidup. Nah, hal yang dilema itulah yang menjadi jantung dari novel yang akan dibahas di podcast kali ini, yaitu novel Perahu Kertas ciptaan Dewi Lestari. Novel yang membawa kita mengikuti perjalanan Kugi, si agen dongeng yang nyentrik, dan Kenan, pelukis yang berbakat yang terpaksa berhadapan dengan dunia korporat. Mereka bertemu, mereka bertukar ide, mereka jatuh cinta, dan mereka terpisah. Tapi satu hal yang selalu menghubungkan mereka adalah perahu kertas dengan isi-isi surat-surat yang penuh harapan. Siapkan kopi kalian karena kita akan berlayar dengan perahu kertas. Mari kita sambut narasumber kita, Angel. Hai Angel. Hai. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Angel, mari kita mulai pertanyaan yang paling mendasar. Menurut Angel, apa yang membuat novel ini begitu melekat di hati pembaca hingga sekarang? Menurut saya kisahnya itu tuh termasuk kisah yang relate banget ya, apalagi terutama tuh dalam pencarian jati diri dan perjuangan mengikuti passion. Nah, alur cerita dalam novel ini tuh mengalir banget sehingga kita para pembaca nih ya bisa merasakan karakter utama dari novel ini, yaitu Kinan dan Kugi. Nah, kita ini kan tahu novel ini bercerita tentang tokoh utama Kinan dan Kugi. Kinan dan Kugi ini bisa nggak kamu jelaskan secara singkat perbedaan besar apa yang dimiliki dari kedua karakter ini? Menurut saya Kugi adalah seorang perempuan yang unik, imajinatif, dan punya cita-cita sebagai agen dongeng nih. Sementara Kinan merupakan seorang pelukis berbakat, namun sayangnya dia harus memupuk itu karena tuntutan dari keluarganya yang mengharuskan dia berkuliah di jurusan ekonomi. Dan dia ini kayak memiliki sikap lebih pendiam dan penuh dilema gitu. Diam ya. Nah, lalu tema tentang mengejar passion ini kan sangat kuat di novel ini. Bagaimana passion itu bisa menjadi konflik sekaligus jalan keluar bagi Kinan dan Kugi itu? Passion mereka awalnya terhambat oleh ekspektasi sosial dan keluarga. Konflik muncul awal itu karena mereka saling sama-sama ingin berjalan di pilihan mereka sendiri. Namun justru melalui passion itulah mereka menemukan kekuatan diri dan akhirnya berani mengambil keputusan besar dalam hidup, serta menjadi medium mereka untuk saling terhubung. Lalu selain konflik diri, ada love triangle atau cinta segitiga yang rumit melibatkan Kinan, Kugi, Remi, dan Nur. Menurut kamu, bagaimana Dewi Lestari ini berhasil mengolah tema percintaan itu tanpa terlihat cheesy gitu? Percintaan novel ini bukan sekedar masa klasik ya, tapi merupakan bagian dari proses pendewasaan emosional. Hubungan mereka menjadi cermin tentang kapan harus melepaskan dan kapan harus berjuang. Fokus utamanya cerita itu tetap pada perkembangan karakter, bukan hanya pada hasil hubungan mereka. Nah, novel ini juga diadaptasi menjadi film kan? Menurut kamu itu apakah adaptasi tersebut itu berhasil menangkap jiwa dan kompleksitas novel aslinya? Kayak banyak nggak sih yang nonton jadinya gitu daripada membaca novelnya? Secara umum filmnya cukup populer, namun aslinya memiliki kedalaman emosi dan detail narasi yang lebih kaya, terutama dalam menggambarkan pemikiran dan perasaan batin Kugi dan Kinan. Novel ini memberikan peluang yang lebih luas untuk imajinasi pembaca. Nah guys, itu aja informasi seputar novel Perahu Kertas ciptaan Dewi Lestari. Perahu Kertas ini manifesto bagi mereka yang pernah merasa tersesat dalam pilihan hidup. Melalui kisah Kugi dan Kinan,
Dewi Lestari mengajarkan kita bahwa takdir bukanlah garis lurus, melainkan sebuah labirin yang memerlukan keberanian untuk menemukan jalan kembali pada diri sendiri. Novel ini wajib dibaca bagi para pencari inspirasi dan penggemar cerita yang menghangatkan hati sekaligus memicu perenungan yang mendalam. Terima kasih juga buat Angel yang sudah membagikan seputar novel Perahu Kertas ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye. Apa yang orang bilang realistis belum tentu sama apa yang kita pikirin. Ujung-ujungnya kita juga tahu kok mana yang diri kita sebenarnya, mana yang kita bukan diri kita, dan kita juga tahu apa yang kita pengen jalani. Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku. Sejak kamu membuatkanku gambar-gambar ini, aku merasa mimpiku semakin dekat. Karena bersama kamu, aku tidak takut lagi jadi pemimpi. Kisah tentang kejujuran hati, keterbukaan perasaan, tapi terhalang oleh perasaan yang lain. Perasaan-perasaan yang tumbuh tanpa cinta, saling membohongi, saling berpura-pura. Sebuah kisah tentang hati, cinta, kejujuran atas perasaan-perasaan sendiri. Perahu Kertas.